mengajukan pertanyaan dan bantahannya. Mangga, Prof. Terima kasih Ibu Ketua Sidang. Saya ucapkan selamat kepada tim promotor yang telah membawa Promovendus Pak Agus Sahid untuk maju pada sidang promosi, sidang tahap 2. Dan saya juga menyampaikan selamat Pak Agus atas kerja kerasnya. Terima kasih. Untuk menyelesaikan disertasi pada waktu yang tepat. Bukan tepat waktu. 4 tahun. Pertanyaan pertama, saya tertarik dengan background yang sama pada waktu menguji tahap 1, yaitu Syahrini ditampilkan. Nah, jadi apa yang menjadi alasan menampilkan kasus itu? Seberapa ikonik Syahrini ini untuk merepresentasikan kasus cyberbullying? Oke, itu dulu. Baik, Bapak Wawan Gunawan. Artinya saya tampilkan ikon Syahrini ini karena artis ini artis fenomenal, kemudian yang banyak sekali penggemarnya, dan tentu saja banyak hater seperti itu. Kemudian beliau cenderung mengungkapkan sesuatu yang berbeda seperti itu, mengujarkan cenderung membuat ujaran-ujaran yang menggelitik dan memancing orang untuk berkomentar seperti itu. Kemudian saya ingin dengan menampilkan ikon artis tersebut, saya ingin mengatakan sebenarnya bahwa cyberbullying ini dapat ditujukan kepada orang seperti itu. Tetapi selain itu, cyberbullying juga di Indonesia fenomenanya itu tidak hanya orang, ternyata mahasiswa kedinasan juga seperti itu yang Bapak teliti dengan mahasiswanya juga bisa ternyata seperti itu. Jadi bukan hanya individu, tetapi kelompok orang juga bisa. Begitupun dengan golongan suku, agama, ras, dan antar golongan ini. Baik, pertanyaan yang relevan dengan itu adalah sebagai follow up dari pertanyaan tadi, apa kaitannya contoh Syahrini itu dengan kasus Sarah? Terus apakah Syahrini itu sebagai pelaku atau korban? Bukan, Bapak. Jadi Syahrini ini hanya ditampilkan bukan terkait dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sesungguhnya tidak. Tetapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa korban dari bullying ini bisa individu seperti Syahrini tadi, kemudian juga Jokowi dari tokoh politik kayak gitu, dan tidak ada kaitannya dengan SARA sebenarnya. Yang ada kaitannya dengan SARA adalah bahwa ada di Indonesia itu yang membuli agama seperti itu, kemudian yang membuli siswa kedinasan seperti itu antar golongan. Kemudian yang membuli juga ada Kota Jogja dan Bekasi seperti itu. Itu saja yang ingin saya, ada kaitan antara bukan hanya individu yang dibully, tetapi golongan SARA juga bisa seperti itu. Baik, apakah Syahrini bisa masuk ke kategori antar golongan? Tidak di sini. Tentu saja tidak. Yang ada kaitannya dengan antar golongan adalah yang diteliti oleh Pak Wawan yaitu siswa kedinasan itu antar golongan. Ya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan pertanyaan tindak tutur. Tadi Saudara Promovendus menyampaikan tindak tutur. Ada dua hal tindak tutur yang saya ingin tahu penjelasannya seperti apa antara tindak tutur menghina dengan tindak tutur ekspresif. Tadi Saudara Promovendus menyatakan ada tindak tutur menghina satu sisi dan tindak tutur ekspresif di sisi lain. Seperti apa keterkaitannya? Baik, mengenai tindak tutur, yaitu tindak tutur ekspresif. Salah satu dari tindak tutur adalah ekspresif.
yang lainnya adalah direktif, kemudian ada komisif seperti itu. Untuk tindak tutur ekspresif ini ada yang berbentuk hinaan seperti itu. Jadi karena dia kesal, marah, dan lain sebagainya, misalnya ada kasus kehilangan 2 galon di depan rumahnya, kemudian tetangganya adalah Muslim, kemudian dia curiga, dia kesal, emosi, marah karena kehilangan itu, jadi dia mengekspresifkan rasa kesal, marah, emosinya itu dengan melakukan suatu tindak tutur. Apa itu tindak tutur yang dilakukan? Tindak tutur yang dilakukan adalah tindak tutur menghina atau penghinaan. Dia melalui Facebook, di dinding Facebooknya, dia mengujarkan tindak ujar yang menghina. Di sini dalam hal ini adalah agama Islam seperti itu. Masih seputar tindak tutur, tadi Saudara Prof. mengatakan tindak tutur menghina, tindak tutur hina atau sebuah hinaan, ada tindak tutur ekspresif. Yang membedakan itu secara apakah ada teoris yang menyatakan tindak tutur yang berbeda antara menghina dan ekspresif, atau yang betul itu tindak tutur ekspresif atau tindak tutur menghina di sini? Yang betul itu adalah tindak tutur ekspresif. Ekspresif bisa diungkapkan melalui hinaan, melalui pemberian selamat seperti itu, kemudian melalui melalui pokoknya yang terkait dari ekspresi seseorang, misalnya kesal, marah, bahagia, gembira seperti itu tindak tutur ekspresif. Tapi bentuknya bisa berbeda-beda. Bentuk menghina seperti itu salah satunya. Baik, dengan mengkaji tindak tutur ini, yang menjadi alat utama untuk membedah praktis sosial cyberbullying, kalau kita lihat tadi peta penelitian ini melihat tindak tutur, terus apakah yang dikaji berdasarkan data cyberbullying, adakah tindak tutur yang baru yang tidak dikategorikan oleh para ahli dalam konteks virtual? Karena para ahli sebelumnya belum melihat tindak tutur secara virtual, masih konvensional atau offline. Baik, jadi Searle membagi menjadi beberapa, yaitu 5 tindak tutur dalam speech act teorinya, tetapi dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya tindak tutur declaration seperti itu, deklarasi. Saya berpikir bahwa tindak tutur deklarasi ini harus dituturkan oleh seseorang yang punya otoritas. Misalnya Presiden RI akan mendeklarasikan perang terhadap suatu negara seperti itu. Itu ada otoritasnya, ada powernya. Tetapi ketika di sosial media, saya kira atau dalam data penelitian itu tidak ditemukan tindak tutur deklarasi seperti itu. Yang lainnya ada 4, ada seperti itu. Baik, ini hal yang bagus dari apa yang telah dilakukan oleh Saudara Prof. Pendus, yaitu melihat perkembangan teori menurut saya. Jadi seperti apa atau bagaimana hasil penelitian Anda itu bisa memberikan informasi kepada teoris, kepada para teori tindak tutur atau pragmatik. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Masih pertanyaan? Oke. Jadi bagaimana hasil penelitian Anda itu memberikan highlights atau shed lights on theories gitu yang sedang berkembang sekarang, karena kebaruan di sini menurut saya adalah konteks yang virtual dan cyber. Baik, jadi sebenarnya kebaruan dalam penelitian ini berdasarkan teorinya adalah
dalam kajian fenomena cyberbullying terkait isu linguistik itu ada beberapa orang yang meneliti dengan menggunakan pisau bedah analisis, yaitu salah satunya adalah tindak tutur seperti itu. Sudah ada sebenarnya. Kemudian Pak Wawan juga menganalisis cyberbullying menggunakan teori appraisal system. Namun dalam penelitian sebelumnya tidak terdapat suatu penelitian fenomena cyberbullying yang menggunakan teori felicity condition. Nah, di sini titik berat dalam penelitian ini bagaimana tuturan itu diuji validitas tuturannya. Apakah benar-benar valid sebagai sebuah tindakan yang misalnya membuli seperti itu. Baik, karena waktu sudah habis. Terima kasih Saudara Provendus atas jawabannya. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih Pak Wawan. Sangat ini ya pertanyaannya sangat holistik. Oke, untuk selanjutnya kami persilahkan Profesor Eri Kurniawan, SPD, MA, PhD untuk mengajukan pertanyaan dan bantahannya. Mangga Kang Eri, masih di mute Kang? Nah, suara saya terdengar? Kedengeran? Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau mengaturkan permohonan maaf karena tidak bisa bersamai Pak Agus ya, Provendus secara luring. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Agus atas promosi dan disertasi yang kita sama-sama saksikan. Pada kesempatan ini merupakan bukti nyata bahwa linguistik terapan ini bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap penyelesaian masalah real. Jadi saya sangat bahagia dengan adanya disertasi seperti ini karena bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sejauh mana linguistik ini bisa membantu ya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada promotor ya yang sudah mengantarkan Pak Agus pada tahap ini. Ada beberapa hal yang ingin saya pertajam ya, melanjutkan apa yang sudah disinggung pada tahap 1 terkait dengan isu metodologis dan rumpang. Pertama terkait dengan validitas. Jadi seberapa krusial pengukuran validitas dalam desain penelitian yang sangat interpretatif ini. Apakah memang itu diwajibkan gitu? Kalau memang diwajibkan, apakah ada memang niatan tertentu sehingga isu validitas ini menjadi pertanyaan penelitian gitu. Jadi apakah sejauh ini ada permasalahan yang belum tuntas, yang perlu pembuktian lebih lanjut agar validitas terkait dengan tindak tutur ini menjadi selesai lah secara isu gitu. Itu dulu untuk pertanyaan pertama. Mangga. Baik, terima kasih Prof. Eri atas pertanyaannya terkait validitas penelitian ini. Jujur, dalam pendekatan penelitian kualitatif, validitas data yang diperoleh bergantung pada kemampuan si peneliti dalam mengecek ketepatan data dan informasi yang diperoleh dari prosedur penelitian yang tepat tentunya. Jadi saya sebagai peneliti sangat berperan penting terkait validitas data penelitian. Namun agar data penelitian ini lebih bisa dipertanggungjawabkan, sebaiknya memang penelitian ini melakukan inter-rater reliability atau mengambil sejumlah sampel data yang sudah dianalisis untuk dilihat dan dinilai dengan orang lain, sama orang lain. Untuk mengetahui sejauh mana analisa terhadap data tersebut selaras dengan analisa orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang yang sama. Namun perlu diingat juga bahwa penelitian ini dibimbing oleh para pakar linguistik dan praktisi di sini yang sangat mumpuni saya rasa terkait data dan objek kajian penelitian. Jadi kalau memang mau dilakukan
interpreter reliability, ya bisa-bisa saja. Seperti itu, Prof. Baik, Pak Agus. Tapi apakah secara teoretis memang diharuskan adanya validitas untuk menunjukkan keabsahan interpretasi sebuah tindak tutur? Menurut pandangan saya, dalam pendekatan kuantitatif memang validitas data ini memang harus dan wajib dilakukan validitas dan reliabilitasnya. Namun dalam pendekatan kualitatif ini saya rasa tidak wajib untuk dilakukan. Tapi kalau memang bisa dilakukan itu akan lebih baik. Nah, itulah yang membuat kepenasaran saya muncul karena itu dimasukkan ke dalam pertanyaan penelitian sehingga ada timbul pertanyaan seberapa signifikan kemudian penelitian ini harus mengajukan pertanyaan itu. Ini mengantar saya pada pertanyaan berikutnya, apakah memang kalau kita bayangkan dalam konteks hukum di Indonesia, ketika misalnya nanti Pak Agus menjadi saksi ahli, validitas ini dipersyaratkan oleh pengadilan misalnya? Oke. Jadi validitas data misalnya ketika mungkin nanti Pak Dr. Andika lebih paham mengenai validitas data ini. Tapi memang data ini kalau diperkarakan misalnya memang harus benar-benar valid apakah data tersebut misalnya dari HP mana seperti itu, dari IP mana seperti itu nanti biasanya bukan orang bahasa, tetapi orang bahasa akan melihat tuturan itu benar-benar termuat dalam misalnya di media sosial seperti itu. Keabsahan datanya harus benar-benar valid memang. Seperti itu, Prof. Baik. Pertanyaan berikutnya terkait dengan desain. Ini desain penelitiannya itu kan retrospektif ya. Jadi Prof. ini melihat kasus yang sudah ingkrah, sudah ada putusan hakimnya, kalau saya tidak salah menangkap dan tidak salah membaca, kemudian mencari bukti linguistik, apakah yang dituduhkan atau yang sudah dijadikan putusan itu sesuai dengan analisis linguistik yang ada. Nah, apakah desain yang sama yang sekarang sudah dijadikan penelitian ini bisa digunakan untuk menganalisa data-data yang belum dilaporkan? Jadi misalnya saya membayangkan Prof. Vendus melihat tuturan-tuturan yang tersebar banyak di media sosial, kemudian mengidentifikasi mana nih tuturan yang berpotensi bisa dipidanakan atau bisa berpotensi dengan berujung pada putusan pengadilan tertentu gitu. Dan seberapa kuat prediksi itu bisa kemudian nanti terbukti benar dengan proses pengadilan yang ada. Baik terkait data, misalnya apakah data itu benar-benar suatu penghinaan atau tidak, itu dalam konteks hukum Indonesia, apabila seseorang merasa dilukai hati dan perasaannya, kemudian dia mengadukan tuturan tersebut, itu bisa dijadikan sebagai dasar atau pijakan bahwa tuturan tersebut ini dapat melukai seperti itu hati dan perasaan. Nah, indikator tersebut harus dinilai oleh orang bahasa yang betul-betul paham. Nanti akan dicari fitur-fitur linguistiknya, fitur-fitur linguistik yang mana yang memang dapat melukai hati dan perasaan, kemudian nanti akan berdampak hukum seperti itu. Dari situ akan dilakukan analisis bahasa tentunya, misalnya menggunakan teori tindak tutur untuk mengejar maksud tersirat dari tuturan itu, intended meaning-nya. Kalau itu terbukti dengan teori tindak tuturan itu adalah benar-benar sebagai tuturan menghina, maka orang tersebut
dapat terjerat seperti itu, terjerat hukum. Nah, kalau saya di sini dalam penelitian ini lebih lanjut menggunakan felicity condition. Felicity condition itu untuk mengejar validitas tindakan atau tuturan tersebut. Seperti itu, Prof. Oke, terakhir saja. Ini kalau pada tataran praktis kan kita melihat bahwa saksi ahli bahasa ini juga bisa dikontestasikan ya. Jadi nanti saya membayangkan misalnya Prof. Vendus menjadi saksi ahli yang dipanggil oleh jaksa, bisa jadi nanti kan pihak pengacara juga menghadirkan saksi ahli lain yang sama-sama mungkin menggunakan kerangka yang sama, katakanlah felicity condition. Nah, kira-kira jawaban pendek saja, apa yang terjadi dalam konteks itu kan sama menggunakan teori yang sama, validitas yang sama, tapi diminta oleh dua pihak yang berbeda. Ya, bisa saja terjadi seperti itu dan nanti tergantung pada argumen yang dibangun seperti itu. Maksudnya lebih mengena mana dengan teori apa seperti itu, Prof. Jadi tergantung argumen yang dibangun oleh saksi ahli ataupun jaksa seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Eri. Selanjutnya kami persilahkan Pak Dr. Andika Duta Bahari SPD MHUM untuk mengajukan pertanyaan dan bantahannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ketua Sidang yang terhormat. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat pada